Hai semuanya, selamat datang di Esko Champs 2. Yeay. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Aku harap kalian sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, di sini aku Arlinda Johan dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2024 bersama partner aku, Pria. Halo semua, perkenalkan nama aku Pria Taraka dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2024. Dan hari ini kita nih yang bakal nemenin kalian buat Esko Champs hari ini. Nah, kira-kira hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Lin? Nah, jadi hari ini kita tuh bakal ngebahas tema yang masih hangat banget, yaitu Inside Timnas The Road to Academic Excellence. Wih, seru banget dan bener-bener masih angen ya sih, udah kayak nasi baru matang. Betul. Dengar-dengar Unpad dapat beberapa medali ya sih buat tahun ini. Bener banget, Pri. Makanya nih, pas banget. Kita bakal ngebahas hal-hal seputar Pekan Ilmiah Nasional bareng pembicara-pembicara kita yang keren-keren banget tentunya. Asik, udah pada dateng nih pembicaranya. Let's go. Langsung ke perkenalan aja kali ya. Boleh banget tuh. Kita langsung kenalan sama Kak Ingrid dan Kak Sana. Untuk Kak Ingrid, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Ingrid Putri Ramadhani dari Agribis 2021. Kebetulan aku alumni dari Pinmas 36 di tahun 2023. Salam kenal. Halo Kak Ingrid. Wah, ternyata pembicara kita yang pertama tuh dari Vaperta loh. Wow. Dan di sini dia juga ditemenin sama Kak Sana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sana Maharahak dari Sastra Indonesia angkatan 2022. Nah, di sini juga aku sama nih kayak Kak Ingrid. Aku alumni Pimnas 36. Halo Kak Sana. Halo. Wah, keren banget nih pembicara kita. Selain dari Vaperta, tapi ada juga loh dari FIB. Nah, karena kita udah kenalan sama Kak Irit dan Kak Sana, langsung aja kali ya kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya Wow. Wow, menakutkan. Bener banget tuh Lin. Kita mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama kali ya. Karena ini waktunya dikit lagi. Nah, untuk pertanyaan pertama aku mau nanya nih Kak, Pimnas itu secara umum itu seperti apa dan kategori lomba itu ada apa aja sih dalamnya? Oke, jadi PIMNAS itu singkatan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi itu termasuk dari kompetisi ilmiah yang paling bergengsi di Indonesia dan termasuk yang paling panjang tuh perjalanannya. Betul. Kayak hampir 1 tahun. Dan ada 10 bidang dari PKM atau PIMNAS itu sendiri yang ada 8 bidang pendanaan dan 2 bidang insentif. Nah, kalau misalnya bidang pendanaan itu ada salah satunya kayak PKM kewirausahaan, itu dulu aku ikut itu. Terus ada Sana. PKM Riset Sosial Humaniora. Nah, itu sama-sama skema Ya, pendanaan. Dan ada juga yang tadi yang non pendanaan itu dari bidang GFT atau gagasan futuristik tertulis sama artikel ilmiah. Singkatnya seperti itu. Iya, Wow. betul. Terus aku juga mau nambahin ya, kalau misalkan PKM ini adalah Pimnas ini maksudnya adalah puncak dari kegiatan PKM. Jadi emang banyak sekali orang yang bertanya apakah PKM sama Pimnas itu sama, dan emang sama, dan Pimnas itu merupakan puncaknya gitu. Kayak gitu. Keren. Nah, betul, jadi betul. ya teman-teman yang tadinya nggak tahu apa itu PIMNAS, apa itu PKM, sekarang jadi tahu kan. Dan perbedaannya itu apa? Ternyata gak ada bedanya kan teman-teman. Dan kakak-kakak ya, perbedaannya itu cuma ada di puncaknya aja. Oh ya, oke. Oke. Nah, terus gimana sih proses seleksi kakak-kakak agar bisa berpartisipasi di PIMNAS dan mendapatkan pendanaan melalui PKM? Mungkin awalnya kita cari kelompok dulu, dan emang pada dasarnya kalau misalkan di Sastra Indonesia sendiri, Kaprodi kita emang sangat membantu mendorong kita untuk mencari tim untuk ikut lomba ini gitu. Nah, abis itu nanti kita kayak cari tim dan cari ide, brainstorming gitu. Nah, habis itu kita cari solusi dan membuat proposal untuk di-upload di liga internal. Nah, habis dari liga internal masih panjang nih. Nanti kalau misalkan udah lolos, kita langsung daftar lagi ke Simbel Mawa, laman Simbel Mawa. Nah, kalau misalkan udah lolos pendanaan, nah kita melaksanakan apa yang sudah dicantumkan di proposal. Nah, habis itu barulah kita ke tahap PIMNAS seperti itu. Emang panjang banget emang ya, seperti yang udah di-mention sama Kak Ingrid gitu. Hampir 1 tahun. Wow, waktu yang lama bro ya. Iya.
betul semester betul. itu. Yoi. Kayak Dari gitu. Kak Ingrid ada? Udah cukup. Oh, Lengkap itu. ternyata emang prosesnya emang panjang Iya, banget ya. betul Dari betul. harus ini dulu, terus ke situ dulu, baru ke Pimnas gitu. Iya, Wah, betul betul. ternyata prosesnya juga hampir 1 tahun. Iya, betul. Sekarang juga udah mau mulai lagi malah. Udah mulai lagi. Iya, di akhir bulan Oktober ini kalau nggak salah aku dapet bisik-bisik kan. Wah. Iya, betul. Iya, Gak capek. enggak sih. Let's go in. Masa iya ya? Iya. Nah, tadi kan udah jelasin nih proses itu bakal sepanjang apa nih. Nah, kita pengen nanya nih mengenai proyek penelitian ataupun karya ilmiah yang kakak usung pada program kreativitas mahasiswa sehingga terpilih menjadi salah satu tim yang bisa maju ke Pimnas. Oke, kalau misalnya aku dan tim tuh dulu proyeknya dari PKM Kewirausahaan itu bawa produk namanya EasyBed. Jadi EasyBed itu singkatnya tuh produk inovasi buat mandi instan kayak kurang dari 3 menit. Jadi kalau misalnya kalian nggak nemu air bersih atau kalau misalnya lagi wisata di alam tapi kayaknya nggak ada deh buat mandi gitu ya. Biar juga eco-friendly lah si produk sabun itu tidak menghasilkan limbah itu bisa tinggal semprot-semprot aja. Terus juga si bahannya itu tuh dari limbah kulit jeruk siam sama gabungan rempah gitu. Jadi kita kayak produk inovasi juga bawa identitas Indonesianya gitu. Menarik. Iya, bener banget. Karena banget Banget ya. easy bet. Bayangin anak kos yang telat kuliah. Bisa, Ini bisa. pakai apa ya? Easy bet. Bener-bener. Semprot Jangan lupa ya pria beli. Ya. Masih dong, karena saya sangat telat bangun. Nah, Rasana sendiri apa nih? Nah, kalau misalkan aku lebih fokus di sosial humaniora kan ya. Jadi, aku membahas tentang cancel culture. Nah, kita juga nyari counter dari cancel culture itu sendiri dan ini tuh terinspirasi dari kasusnya Bilar. Rizky Bilar yang tahun lalu itu udah lama. Nah, itu tuh benar-benar booming kan. Iya. Kita juga semuanya pasti tahu dan itu benar-benar memotivasi kelompok kami untuk melakukan penelitian gitu karena emang atas rasa penasaran yang perlu dipuaskan jadi kita melaksanakan itu. Ya, memang iya. ya, memang lagi booming. Iya dulu booming banget tapi sekarang kayaknya udah baikan ya. Kayaknya udah banyak harusnya sih udah ya. Cuman emang bukan hanya di Rizky Bilar aja sih, banyak public figure di tanah air Indonesia yang di cancel tiba-tiba. Nggak tiba-tiba juga sih, ada beberapa alasan mungkin yang membuat mereka di cancel dan juga banyak sekali brand-brand gak cuman public figure dan itu kita tuh berpikir apakah budaya cancel culture ini tuh relevan gitu di Indonesia atau enggak, apakah akan memunculkan disintegrasi atau enggak, makanya kita melakukan penelitian gitu. Wah. Kayak gitu. Iya. Ya. Banget ya. Iya. Topiknya juga bagus banget. Lestisin. Pantesan ya bisa mewakili Unpad di Pimnas ya. Soalnya keren Keren banget. banget. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang kayak seputar proyeknya, penelitiannya, karya ilmiahnya. Sekarang kita bakalan bahas ke persiapan kakak-kakak bersama tim nih. Yang waktu kakak jalanin selama PKM atau selama berkompetisi di Pimnas. Oke, kau dulu deh. Aku dulu. Iya. Oke, mungkin persiapan dari tim aku yang pertama, kita kan aku tuh awalnya berdua sama Kating, sama kakak tingkat aku namanya Nonfanin. Aku manggilnya Nonfanin. Nah, di situ tuh kan kita kayak brainstorming, terus kita cari masalahnya. Nah, habis itu kan nanti kita disusun dulu kan, kayak nyari dosen pendamping dulu nih. Dosen pendamping pembimbing. Nah, di situ tuh kita dicari masalahnya apa, terus dikupas tuntas, metodenya apa dan lain sebagainya. Nah, habis itu kita baru nyari tim bukan orang mahasiswa mana nih yang lebih cocok buat paham akan metode ini terus akan materi ini, jadi emang gak asal pilih gitu dan kebetulan tim aku semuanya dari sastra Indonesia, cuman beda-beda angkatan, ada yang angkatan 2020, ada angkatan 2022 dan ada angkatan 2021. Kolaborasi. Betul, cuman emang tantangannya apa ya, tantangannya tuh susah untuk bertemu kayak gitu. Oh. Jadi emang orang-orangnya pada sibuk bro. Jadwal-jadwal. Ya, Iya, karena beda angkatan itu ya. Iya betul, ada yang lagi skripsi kan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya aku dulu tuh sebenarnya EasyBet ini pernah jadi salah satu tugas mata kuliah aku di agribisnis. Wow. Jadi kayak dulu tuh memang waktu setim sama tim PKM aku tuh yang emang dulunya juga setim waktu di mata kuliah. Jadi kayak awalnya memang EasyBet itu dari situ, tapi begitu udah dimasukin ke lomba PKM ini, barulah kayak dibuat lebih lebih prepare gitu untuk cocok lah ini sebagai wirausaha yang ilmiah gitu. Terus ada latar belakangnya dan segala macam. Dan kebetulan memang waktu PKM itu dimulai juga dari cari tim yang memang
kayaknya butuh deh kalau misalnya di PKM kewirausahaan itu butuh dari anak FEB atau dari nanti yang kayak dari anak kimianya gitu, dari FMIPA. Nah, barulah setelah itu kayak terbentuk si tim PKM EasyBet ini. Dan alhamdulillah kayak wah memang sih tantangannya luar biasa juga karena sejujurnya tim yang terbentuk di aku itu kebetulan emang kita tuh baru kenalnya ya di PKM itu gitu. Jadi kayak temannya aku tuh yang ikut adalah temannya teman aku. Oh, oh gitu. Agak jauh ya. Iya. Tapi emang kayak gitu sih. Kita kalau misalkan mau cari tim tuh harus benar-benar yang punya potensi dan Iya, juga betul. emang iya ada ahlinya di situ gitu. Oh iya sih memang ya. Karena apa namanya harus menciptakan sebuah karya ilmiah yang benar-benar matang mungkin Iya ya. Jadi betul, harus harus di bidangnya gitu. betul. Oke. Wah, Oke. keren Memang banget. keren banget dan sepertinya proses juga tadi emang tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Nah, itu. Nah, kita langsung maju aja kali ya. Iya, boleh. Nah, tadi kan udah ada prosesnya nih. Nah, sekarang aku mau nanya nih, dari pengalaman kakak, ada nggak sih benefit atau pengalaman yang berpengaruh besar nih dalam perkuliahan kakak ataupun dalam karir di kedepannya nanti mungkin? Oke, kalau benefit sendiri ya itu aku ngerasa apresiasi PIMNAS tuh kayak jor-joran sih. Kayak Iya, dia tuh betul, ceritanya betul. jangka panjang. Kayak nggak setelah PIMNAS itu doang, tapi kayak aku ngerasa juga setelah aku ikut PIMNAS kayak banyak diundang juga jadi narasumber, terus kayak diajak kolaborasi nih ikut lomba yang sejenis ya kayak business plan atau BCC. Terus juga kalau misalnya benefit dari PIMNAS lainnya, aku ngerasa kayaknya aku menjalani hidup jadi lebih realistis kayak gitu. Kayak memang sih PIMNAS tuh kayak dituntut kita buat berpikir kritis dan kalaupun misalnya lagi mentok ataupun ya udah harus tetap jalan karena kita ngejar output kayak gitu. Terus kalau misalnya dari segi karir jadi kayak lebih nggak kaget sih, kayak nggak kaget yang oh ternyata ngejalanin bisnis ya, ngejalanin bisnis dari nol tuh dari pembuatan produk sampai pemasarannya itu nggak semudah yang sesuai plan kita kayak gitu. Ternyata banyak hal-hal yang di luar kendali dan ekspektasi kita, tapi dari situ kita jadi lebih belajar dan tahan banting sih. Iya, iya betul betul. Aku juga kurang lebih sama kayak Kak Ingrid karena emang pada dasarnya kita pas waktu di karantina Iya. kita bener-beneran kayak dilatih mentalnya gitu. Jadi mentalnya tuh harus mental juara dan itu tuh kita bangun pagi langsung ke Paperta terus pulangnya sore jam 6 apa jam berapa sih? Bisa jam Iya, 10, bisa iya, pokoknya tidak menentu terus nanti besok pagi ke sono lagi gitu setiap harinya kayak gitu selama karantina. Dan itu tuh emang benar-benar capek, cuman seru karena ada teman-teman yang lain kayak kita berjuang bersama gitu loh. Dan bener tadi juga emang nggak cuman sampai di selesai lombanya aja, tapi abis dari situ kita benar-benar mendapatkan pengalaman yang lebih dalam ya, dan juga mendapatkan banyak kesempatan. Contohnya kayak aku kan ikut BEM di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di situ aku juga diamanahi sebagai apa ya, sebagai Kadep Akademik dan Prestasi. Nah, di situ ada program kerja inovasi dari FIB dan itu tuh PKM Center FIB. Jadi kayak gitulah. Jadi Terus ada banyak lagi ada kesempatan. terus juga ada konversi. Kalau Oh misalnya di iya, pedoman kan tuh cuma 10 SKS, bener. tapi kalau di agribisnis itu sampai 20 SKS. Nah, Jadi kayak setara sama ikut MSIB kayak gitu. Iya. Terus kan kebetulan di tim PKM aku tuh aku rata-rata 21 ya waktu itu. Ada yang angkatan 20. Nah, jadi si skripsinya tuh juga dipermudah. Jadi kayak dia mungkin kalau orang tuh sampai 3 step gitu ya, tapi beliau ini cuma 2 step. Yang dimana kayak si sempro dan seminar hasilnya tuh di combo gitu. Iya. Tapi Sangat itu memudahkan. guys, itu berlaku hanya untuk di Paperta, di FIB enggak berlaku sumpah. Di fakultas-fakultas yang lain juga enggak ya sih? Tergantung sih. Iya, tergantung Iya, sih, tapi- tapi emang Paperta jor-joran banget. Mantap. Masuk dulu lah Paperta ya. Sepertinya ya. Tahun depan kali ya. Secapek lah. Nah, Oh, keren. selanjutnya mungkin kakak boleh spill sedikit gimana sih cara teman-teman penonton biar bisa memulai dan mengembangkan ide kreatifnya untuk mendapatkan pendanaan dari PKM sehingga mereka tuh mampu memperebutkan salah satu kursi di PIMNAS. Dan apa sih aspek yang paling penting menurut kakak? Oke, mungkin kalau misalkan dari aku awal-awal banget nih, teman-teman harus cari dulu apa sih PKM apa yang mereka ingin daftar gitu. Dan Karena tahap emang apa? beda-beda setiap ranahnya. Nah, misalkan kalau misalkan mau yang kayak Kak Ingrid yang dapat output yang jelas gitu PKMK ya guys sih. Nah, itu emang harus inovasinya dulu sih. Kayak emang si bukan brand, si produk itu tuh benar-benar belum ada di Indonesia atau udah ada tapi kita cari Inovasinya. inovasi yang baru kayak gitu dan itu juga berlaku sama semua PKM sih jenis PKM contohnya kayak penelitian RSH nah itu tuh pasti semuanya tuh kita nyari dari penelitian-penelitian terdahulu nah kita cari perbedaannya apa dan
hal yang menarik dari penelitian kita tuh apa, dan outputnya juga harus jelas kayak gitu sih. Terus apalagi ya? Si solusinya sih kalau bisa memang ya udah ya itu memang dibutuhkan sekarang atau ya Betul ada betul. buat keberlanjutannya ada Iya, gitu. iya. Terus kalau misalnya yang paling gampang banget tuh kalau nyari ide itu ngeliat aja dari SDGs poin-poin itu kayak dililetin kayak misalnya oh ternyata misalnya permasalahan air gitu cocok dengan SDGs nomor berapa itu biasanya lebih mempermudah. Terus juga kayak resep juga sih ini kalau misalnya mau ikut PIMNAS. Nah, itu lihat aja pola dari judul-judul yang lolos pendanaan. Kalaupun misalnya memang ada sih yang lolos pendanaan tapi nggak lolos PIMNAS, tapi kalau misalnya kalian mau recycle lah si Iya, iya. judulnya itu ditambah inovasinya dikit tuh bisa jadi peluang besar juga gitu. Karena memang biasanya ada pola-polanya gitu. Termasuk aku kenapa pilih limbah di PKM kewirausahaan karena ngeliat judul-judul yang lolos tahun lalu tuh kayak oh ya kenapa limbah-limbah terus yang dibahas kayak gitu si Iya, produknya. ya betul. Gitu. Terus ini juga sih, kita kan ada pedomannya ya. Dan itu tuh harus benar-benar ditaati gitu pedomannya. Kalau misalkan ada salah satu aja pedomannya Iya, beda betul. atau salah gitu, ya udah di liga internal juga udah nggak Nggak lolos lolos. kayak gitu. Jadi emang benar-benar mulai dari titik koma dalam pembuatan Betul, proposal itu betul. benar-benar harus teliti kayak gitu. Itu sih. Dan emang si penelitiannya ditekankan harus berdampak kepada masyarakat outputnya ya, karena itu yang dicari oleh pemerintah. Ya betul, betul. Ya kan, kayak Iya, gitu sih. mungkin apa namanya memang terdengarnya sangat gitu. Harus berdampak, harus apa namanya, harus ada inovasinya, kreatif, betul Iya banget, betul, krusial. krusial dan titik komanya jadi diperhatikan banget gitu ya. Betul, Oh. betul betul. Salah satu titiknya satu nggak bisa gitu. Biasanya Kalau nggak ini kelihatan sih ya, kalau tapi penting kalau banget. reviewernya kelewat sih. Oh, tapi memang harus Iya. diperhatikan banget sepertinya. Tapi konten harus bagus sih. Ya, itu Iya jelas sih. ya. Betul betul. Nah, saya kan udah jelasin nih tentang bagaimana sih cara-cara atau bisa cara membangkitkan supaya teman-teman nih bisa ikut ke Pimnas juga nih. Nah, aku pengen nanya nih, kenapa sih mahasiswa tuh harus ikut Pimnas? Seberapa prestisius itu gitu? Selain konversi tadi mungkin ya. Kalau PIMNAS ya, itu kan termasuk yang paling bergengsi di Iya Indonesia betul juga. betul. Terus aku jujur, aku ngerasain banget sih kayak selama 1 tahun itu ternyata aku bisa nemuin kayak oh limit aku tuh sampai sini gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku udah pernah sampai ke titik batas aku. Jadi aku ngerasa kayak pekan ilmiah ini tuh nggak sekedar pekan ilmiah tapi jadi sebuah pekan introspeksi diri juga Iya betul gitu. betul. Karena emang banyak hal yang Disadari. bisa ya disadari di luar kendali tapi jadi kita belajar dari situ. Terus juga kalau misalnya di Unpad si PIMNAS ini bisa jadi jalur ekspres untuk jadi mahasiswa berprestasi juga Iya gitu. betul betul betul. Kayak di apa ya? Dihargai lah gitu waktu di Mm-mm. PKKMB ya sebutannya teh. Iya ya. Gitu. PMB. PMB ya, PMB. Sama aja sih. Oh, sama aja ya. Prabu ya Iya, makanya iya, aku betul, terima iya juga. juga. Itu keren banget sih. Itu sebenarnya kita juga gak nyangka kalau Iya, nggak misalkan nyangka. kita dapat itu apresiasi kayak gitu. Sejor-joran itu Aha. kayak diapresiasinya. Betul Iya. betul. Nah, mungkin dari ini sedikit out of topic, tapi dari aku sendiri mungkin ada nggak sih motivasi dari kakak-kakak kayak, aduh aku nih harus bisa nih tembus sampai PIMNAS, aku harus bisa nih gitu, apa namanya, membanggakan Unpad lah ya pasti. Waduh, Nah, waduh. gimana nih, apakah ada motivasi-motivasinya? Kalau misalkan motivasi dari diri aku sendiri sih sebenarnya emang dari dulu tuh emang penasaran aja sih. Jadi aku coba-coba ikut dan pada akhirnya sekarang aku termotivasi oleh kakak-kakak PIMNAS yang dulu. Salah satunya Kak Egas ya yang kemarin dapat medali. Dia 3 tuh kali udah PIMNAS. 3 kali PIMNAS dan 2 kali tuh belum berhasil untuk mendapatkan medali, dan sekarang beliau mendapatkan medali dan saya bangga sekali dan termotivasi untuk mengikuti PIMNAS tahun ini. Ya. Kayak gitu. Kalau motivasi ikut PIMNAS juga tuh jujur sih penasaran kayak kenapa sih ada lomba sepanjang itu ya setahun betul, gitu. betul. Jadi kayak pengen tahu sih lika-likunya gimana. Kayaknya pasti ada hal yang gak bisa didapetin dari lomba yang lain gitu karena selama itu. Dan dari PIMNAS juga kita menjadi dikenal gak sih? Iya betul. Iya sih itu benefit tambahan yang nggak keduga juga. Nah, kalau tips and trick buat teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti PKM dan PIMNAS di masa depan, apa tuh? Tips and trick nih. Bareng ya. Soalnya kayak apa ya? Kayak udah di mention di awal gak sih? Iya. Ya, yang Dikit-dikit ngasih. kayak dari
pembentukan timnya ya. Kayak Pembentukan tim, sebenarnya memang latar belakang jangan dari setiap sembarangan. jurusan tuh penting juga, entah itu dari jurusannya atau enggak skill-nya. Dan yang paling penting itu skill desain sih. Itu kayaknya Betul. semua PKM nggak harus Iya. kewirausahaan aja, tapi itu desain tuh penting. Mm-mm. Karena buat jangka panjangnya ya, kalau misalnya udah lolos PIMNAS tuh kan nanti ada lomba poster. Jadi kan Iya. kalau di PIMNAS tuh ada 2 kategori ya yang Mm-mm. dijuarain, yang presentasi sama poster. Poster. Terus juga ada yang public speaking juga itu Iya, public sangat, speaking karena penting. kita ada kelas presentasi kan, dan di situ Iya. tuh harus benar-benar bagus artikulasi, nada dan Iya. lain sebagainya. Mungkin kayak ya Iya. Pria Tuh, cocok boleh banget ya. ya. Iya, Pri cocok banget nih, tinggal daftar. Yuk, Pri. Iya. Kayak gitu sih kalau misalkan untuk tips and trick tuh nggak beda jauh dari apa yang kita jelaskan di awal. Iya, tapi buku Mm-mm. pedoman, terus juga kayak ya sih penting manajemen waktu sama Mm-mm. manajemen capek jujur itu, karena kayaknya pasti bakal ada masanya kita bakal jenuh gitu. Tapi mau nggak mau kita kan ngejar output nih. Kayak memang bener-bener kalau bisa apa yang kita plan tuh berjalan sesuai dengan rencana kita, karena itu memang jadi penilaian tersendiri. Sama dari aku sih kayaknya lebih penting untuk menjadi sedikit lebih berbeda daripada sedikit lebih baik. Karena mungkin ada ide yang mending idenya aneh, tapi setelah itu dibuat Oh lebih masuk iya, iya, akal. iya, bener. Karena itu jadi bisa jadi poin plus juga. Mhm. Karena ya apa ya, kayaknya memang ide-ide di PIMNAS itu juga termasuk Aneh-aneh. iya aneh-aneh ya. Soalnya Udah pas waktu di kelas presentasi aku banyak sekali konten-konten yang menurut wow, emang boleh ya ini kayak Iya. seksis dan lain sebagainya. Itu kayak menarik sih. Jadi emang bener-bener kita juga bener tadi kata Kak Ingrid, emang manajemen stres dan lain sebagainya tuh sangat penting, makanya kita harus punya teman-teman atau Iya, teman-teman tim yang benar-benar bonding. Mm-mm. Jangan sembarangan, karena emang ada beberapa kelompok yang curhat ke aku gitu ya. Mm. Ada salah satu temennya yang tiba-tiba ngilang, organisasi dan lain sebagainya kayak gitu. Emang harus penting sih dari awal Komunikasi penting. komitmennya. Komitmen. Heeh. Iya, iya. Iya bener ya, tapi ya karena nggak mungkin dong lagi PIMNAS tiba-tiba temennya hilang, kan rese banget ya. Iya, emang, tapi ada aja nggak sih? Ada aja sih. ada. Iya. Ada aja. Wow. Wow. Kok bisa ya? Nggak tahu, minta dipukulin. Tapi nggak disangka-sangka nih. Tadi tuh saya tanya pertanyaan terakhir. Oh iya. Iya, cepet banget ya. Iya. Ya udah. Ya, nggak apa-apa lah. Berhubung dari pertanyaan terakhir itu berarti udah menandakan nih pertanyaan untuk Espocen kali ini udah waktunya untuk berakhir. Tapi sebelum itu jangan Apa- cabut. Coba. Kita bakal ada dulu kalimat penutup nih dari kedua Waduh. pembicara. Kayak Inggris dulu deh. Iya bener kayak gitu. Ini. Waduh, Ikut kalau misalnya kalian ada minat untuk ikut PKM atau PIMNAS, ikut aja, karena bener-bener kayak kalian bakal nemuin suatu hal yang bener-bener jadi memori terindah bagi kalian dan memori yang paling bermakna lah buat improvement diri kalian dan karir kalian. Wow. Terima kasih banyak Kak Ingrid atas kalimat penutupnya. Selanjutnya kita ada kalimat penutup dari Kasana. Waduh. Dan tempat dipersilahkan. Kalau misalkan dari aku sih mau dulu, dan itu tuh emang bener-bener harus diikuti. Jangan meng-underestimate diri sendiri, jangan meremehkan diri sendiri, karena emang sebelum daftar kita pasti dihujani berbagai macam keraguan. Makanya kita harus benar-benar yakin dan punya mental baja. Iya, Ya, mental wajib. juara. Iya, kayak gitu. Dan bukan saran sih, emang pesan dari aku, kalau misalkan mau ikut sesuatu sampai akhir terus sampai tuntas dan totalitas kayak gitu sih. Iya. Terima kasih Kasana atas kalimat penutupnya. Nah, jadi kan kita udah dengerin banyak hal nih dari Kak Ingrid dan Kasana mengenai seluk-beluk PIMNAS. Nah, kami sebagai perwakilan divisi Championship ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ingrid dan Kasana. Semoga hal-hal yang sudah dibacain hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk Espocen kali ini. Jangan lupa untuk follow YouTube Hima SPF EB Unpad dan Spotify kita agar kalian nggak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Kami sebagai perwakilan dari divisi Championship Hima SP FEB Unpad ingin mengucapkan terima kasih sekaligus izin pamit undur diri. Teman-teman. Kami sebagai perwakilan dari divisi Championship Hima SP FEB Unpad ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan juga izin pamit undur diri ya. Sampai jumpa di Espocen berikutnya. Bye.